Sama bersekolah di RP itu, eee, yang kalian rasa tuh dukungan dari sekolah apa ya? Untuk apa, ya dari yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia, apakah dari sekolah memang sempat ngasih guru les atau ya atau gimana gitu? Mungkin bisa cerita-cerita? Iya. Waktu saya masuk kan SMP ya, Ya. itu ada guru yang bisa bantu saya kan guru bahasa Inggris. Oh, Jadi I dulu see. ada bahasa Pak Sam ya, Iya, kalau nggak bahasa salah. Inggris. Jadi dia yang hari pertama dia nganter-nganter, terus nanti Oh, kalau gitu habis ya? berapa pelajaran nanti dia datang bagaimana gitu ya. Oh, Jadi ya memang kita ya. sih udah pasti beda ya dari selalu dicari, tapi ya itu pakai bahasa Inggris aja. Cuman karena kita memang mandiri sih ya, kita dari dulu, Nggak jadi ya terlalu maksudnya nggak mikirin yang terlalu, gituan ya? cuman ya itulah aja, kita guru-guru yang lain juga mereka, kalau kita misalnya nanya gitu, bisa gitu, mau mereka jelaskan gitu, lebih Selalu helpful menjelaskan, ya? iya helpful. Kalau ada kata yang kita nggak paham, ya kita tanya aja ini maksudnya apa, manfaat apa begitu waktu itu, apa itu manfaat ya? Ya dijelaskan Di SMP, gitu. kalau di SD gimana, Pak? Di SD kalau nggak salah hari pertama itu kepala sekolah yang ngantar saya karena Bu Herlina ya, Bu Herlin ya, Bu Herlin. Hai, jumpa lagi dengan saya Vanda di podcast Karcis, keluarga alumni Regina Pacis. Tiket ngobrol asik. Oke deh, hari ini podcast Karcis kedatangan 2 bintang tamu, Caela. Pastinya dua-duanya alumni SMA Regina Pacis Bogor ya. Ada satu ibu, Caela ibu, Heni Pinkan Madian, dan adiknya Heni Pamela Matindas. Matindas atau Budiarjo ya? Matindas. Iya, tergantung KTP soalnya. KTP masih Matindas. Oke, kalau Kak Heni angkatan 83 ya lulus SMA-nya. Dan Pamela 85. 85. Oke. Angkatan berapa? Kayaknya SMP lulus 80 ya. 80. Pamela Kalau saya 82 kita 82 ya. Kita seangkatan nih sebenarnya. 83, bukannya 83 ya? 82. Oh iya. Tuh sampai lupa. Emang ada SD-nya. Saya ada SD-nya. Saya masuk SD tahun 1977. Jadi udah bukan dari kelas 1 SD ya. Nah, sebelumnya itu di mana, Pam? Jadi sebelumnya kami dari Belanda, kami datang maksudnya pindahan dari Belanda. Di Belandanya berapa tahun waktu itu? 10 tahun. Oh. 10 tahun. Jadi waktu pindah ke Indonesia, saya masuk di SD, kakak saya termasuk SMP. Terus ada satu lagi kakak SMA juga ada. Oh, ada yang SMA juga ya. RP juga. RP juga. Keluarga RP semua. Iya nih. Oke, Kak Pinkan gimana waktu pertama masuk SMP itu kelas berapa? SMP RP maksudnya? Iya. Jadi saya masuknya kan kelas 2 SMP. Padahal sebetulnya saya di Belanda udah kelas 2 SMP, udah lulus. Oh gitu. Cuman di sini katanya kalau kelas 3 itu kan kelas ujian. Jadi aku dibalikin, ulang lagi kelas 2. Sempat turun. Ya, tapi gimana ngikutinnya? Bisa bahasa Indonesia nggak dulu? Coba, kenapa alasannya turun? Ya karena itu, kelas ujian. Takut tidak bisa mengikuti gitu ya? Dan udah gitu, itu masuknya kan bulan Januari ya waktu itu ya. Ya. Nah, tambah lagi kan setengah tahun. Jadi saya matang di kelas 2. Gitu. Beneran. Kalau Pamela waktu itu kelas berapa waktu pertama datang? Jadi waktu saya pindah dari Belanda, saya harusnya masuk kelas 6. Nah, tapi karena di sini kan perbedaannya, kalau di Belanda kan dari Agustus
Maksudnya Iya. masuknya Agustus, lulusnya Juni seperti Iya. itu. Nah, kalau di sini waktu itu Masih masih Januari kan? Januari, lulusnya Januari ya kalau gitu ya. Nah, jadi saya waktu kami pindah ke sini, saya jadinya turun ke kelas 5. Oh, padahal sebenarnya harusnya sudah kelas naik 6. kelas 6 Saya di udah sana. naik kelas Oh, 6. jadi alasannya mungkin sama ya, Sama. seperti Kak Heni tadi ya. Jadi Iya. Masalah bahasa. masalah bahasa dan masalah mau ujian ya. Iya juga. Ini maaf, dari tadi saya manggil Kak Heni, Kak Pinkan. Iya. Enaknya dipanggil apa sih sebenarnya? Mungkin karena ini lingkungannya Regina Pacis, boleh Heni. Oke. Ada- Teman-teman lebih banyak yang kenal nama Heni kali ya. Betul. Iya, jadi waktu saya masuk kelas 5, akhirnya saya kayak dapat probation lah. Boleh Oh, masuk gitu. kelas 6 waktu Januari, pindah ke kelas 6, tapi probationnya menurut orang tua saya bilangnya kalau dalam waktu 6 bulan saya nggak bisa ngikutin pelajaran karena masalah bahasa, saya harus kembali lagi ke kelas 5. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, tapi yang boleh bilang blessing in disguise waktu itu kan perpanjangan dari Januari pindah ke Agustus. Ke Makanya Juli. ke Juli ya. Mm-mm. Jadi saya di kelas 6 jadi malah ada kesempatan karena sampai 1,5 tahun di situ. Oh. Jadi bisa lulus terus ya masuk SMP. Tapi untuk apa ya, masalah bahasa gimana? Kan kalau nggak salah pertama ke Indonesia belas sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Di rumah pun Holland spreken meskipun ya. Niet misschien, zeker. Betul. Ya, kita masuk, kita nggak ngerti apa-apa. Jadi gurunya ngomong apa juga kita nggak ngerti. Tapi sempat les bahasa Indonesia gitu nggak? Itu kita udah pindah ke sini, baru mulai les. Itu juga karena ya karena kenapa ya waktu dulu ya sampai les? Karena kita kan biasa ya gaul aja sama teman-teman, dapat temen ya lama-lama ya bisa gitu, terbiasa aja. Nah, kalau cuman pelajaran memang susah gitu. Ya sih, kalau masih SD mungkin untuk penyesuaian bahasa mungkin masih lebih mudah ya. Sementara Kak Heni kan udah SMP ya waktu itu. Betul, itu susah. Saya menarik soal bahasa. Ya, jadi apa namanya? Sorry. Jadi kalau kita itu kan ikutin pelajaran, ya kita catat aja gitu ya. Nanti sampai di rumah pakai kamus, terus ditulis di atasnya ini artinya apa gitu. Belum Memang ada harus Google kan Translate, nggak belum ada. ada zaman dulu. Iya. Jadi Kalau ada bisa kemana-mana saya bawa kamus Iya. setebal begini dari Indonesia, Belanda Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya sesuatu, sebentar, cari Iya, dulu. cari dulu. Oh, ini maksudnya. Dan apa namanya, yang paling lucu sih ya kalau pelajaran mencatat di papan tulis kan. Oh, iya. Jadi kan ada kadang murid, kadang guru kan nulis gitu. Kadang-kadang kita apa sih itu ya? Karena kan nulisnya kan mengenang apa begitu. Yang mana kan semua sama gitu. Kayak kok kita matanya kenapa? Ya kan hurufnya nggak ada yang semua kan nyambung mirip gitu kan. Mirip-mirip semua. Itu aja. Kan di Belanda soalnya umur kelas 3 SD kita udah boleh tulis lepas. Jadi udah nggak harus, tulis sambung gitu. Jadi ya kalau di sini mungkin namanya tulis indah kali ya. Kan biasanya SD menulis halus ya. Cursive Biasanya writing kan di sini kan. Biasanya SD kan harus sampai kelas berapa harus ya. Jadi waktu pas pertama kali saya masuk, saya masih ingat banget. Gurunya juga bingung karena gurunya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa apalagi bahasa Belanda. Terus tiba-tiba ada yang masuk yang kalau diajak ngomong cuma senyum gitu ya. Jadi akhirnya saya masih ingat minggu pertama saya disuruh ini belajar tulis indah, tulis halus. Soalnya gurunya juga ini kurikulumnya gimana nih, nggak jelas ini. Kalau ditanya sesuatu, saya masih ingat pertama kali ujian, ada ujian apa gitu ya. Kan ada tulis nama kelas gitu ya. Saya nggak ngerti. Jadi ini diminta apa sih gitu ya. Jadi can imagine lah, frustrasi habis zaman dulu. Tapi kira-kira butuh waktu berapa bulan sampai akhirnya bisa adaptasi? Pasti nggak sampai setahun, soalnya dalam waktu setahun kan bisa naik kelas kan buktinya. Mungkin 3 bulanan kali ya baru
baru Ya. bisa. Tapi ya itu ya, kita karena gampang menyesuaikan ya. Oh, Jadi ya kita ikut aja. Adaptable-nya Adaptable-nya tinggi. tinggi. hebat kalau gitu, mantap. Teman-teman ada yang suka membuli gitu nggak waktu itu? Oh itu biasa. Iya, pernah. Kalau orang bully ya. Guru pun Sebenarnya sih lebih karena kita tuh berbeda jauh ya. Maksudnya tampang Indonesia tapi ngomongnya kok nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan zaman itu kalau saya bicara kayak kalau ini kolonial banget ya. Pokoknya kayak pastor. Kayak Cinta Laura. nggak sampai cinta Laura sih. Saya pokoknya kalau Nggak dengar separah itu. pastor Belanda ngomong, nah Iya. saya ngomongnya persis kayak gitu. Jadi so you can imagine bulinya itu seperti apa gitu, karena mereka anggap itu lucu. Iya, kita Iya, ngomong mereka ketawa. kita seringkali di kelas itu just for the sake untuk bikin lucu suruh ngomong, kadang-kadang suruh nyanyi. Can you imagine? Pas lagi di iya. tengah pelajaran suruh nyanyi kayak gitu yang Lagu bahasa bahasa Belanda. Belanda tapi requestnya harus Belanda gitu. Oh gitu. Iya, saya masih ingat kelas 5 Iya, gitu tuh. Terus saya pikir apa ini kebiasaan Indonesia gitu ya. Dikit-dikit suruh nyanyi, dikit-dikit suruh nyanyi. Itu yang saya ingat sih. Iya, betul. Tapi untungnya pada seneng nyanyi kan. Ya, untung lah ya. Iya, nggak masalah. Jadi nggak Nggak masalah kan masalah disuruh gitu, nyanyi juga. gitu. Oke, jadi sebetulnya yang memilih sekolah RP itu siapa ya? Maksudnya orang tua tuh kenapa memilih sekolah RP untuk anak-anaknya pas pindah Pas dari waktu Belanda? pindah ya. Mm-mm. Tadinya kan kita harusnya pindah ke Jakarta ya, karena ayah saya kerjanya di Jakarta. Cuman orang tua sangat mengerti bahwa kalau kita yang biasanya di Belanda di kota kecil yang di mana-mana jalan kaki dan mandiri, tiba-tiba mesti masuk ke kota Jakarta, pasti kita culture shock. Oh, Jadi atas pertimbangan itu orang tua memilih Bogor karena selain Bogor lebih tenang, nggak kayak di Jakarta, juga udaranya ceritanya Lebih lebih sejuk ceritanya. zaman dulu sih iya sejuk Iya. banget. Sejuk ya. Kononnya. Konon. Jadi alasan itu dan memang sekolah terbaik saat itu ya adalah Regina Pacis. Jadi otomatis kami masuk Di RP. di RP seperti itu. Gimana? Ada pengalaman menarik nggak sih waktu sekolah di RP? Mungkin waktu awal-awal masuk Iya. sekolah. SD. SD. Ya ini pengalaman menarik ya. Kan kami waktu pindah rumah yang di Pemuda kan belum jadi kita kontrak rumah di Panaragan. Oh, Panaragan Kidul Baru. Sampai saya hafal. Kenapa saya hafal? Karena waktu itu pernah kan karena saya SD, saya pisah sendiri. Kalau yang lain SMP kan. Jadi saya selalu dijemput naik bemo. Jadi mama itu charter bemo lah yang selalu antar jemput gitu ya. Setiap hari ya. Nah, satu saat pernah kejadian bemo lupa jemput. Walah. Dan waktu itu asli saya tunggu bemonya nggak datang. Jadi semua teman-teman udah bubar. Waktu itu sudah bisa bahasa Indonesia belum? Oh, masih belum. Jadi Wah. waktu itu asli saya kalau ditanya tinggal di mana, saya nggak bisa sebutin Panaragan Kidul Baru itu. Sehingga, nah pokoknya bikin ceritanya singkat ya. Itu yang namanya seluruh rumah kan kaget ya, tiba-tiba anaknya nggak pulang. No handphone ya. No Zaman handphone. dulu mana ada? Dan waktu itu saya orientasinya cuma satu, Pasar Anyar. Oh. Jadi waktu zamannya itu saya tahu kalau pokoknya kalau ke sekolah lewat Pasar Anyar terus sekolah tinggal jalan. Jadi waktu itu mungkin udah jam 1 ya karena sama sekali sekolah udah kosong. Yang ada cuman ada tukang kebun dan tukang kebunnya nawarin untuk nganterin ke rumah. Which is ya kalau ditanya alamat Pasar Anyar. Jadi saya taunya cuma Pasar Anyar. Pokoknya akhirnya karena semua di rumah nyari, mbak saya ketemu saya di Pasar Anyar. Jadi kebayang kan. Kalau dipikir sekarang horor banget ya. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi waktu itu sama sekali nggak ada pikiran apa-apa. Nah jadi saya dari kecil saya sejak itu ditenter. Alamat rumah kamu apa? Jalan Panaragan Kidul Baru, saya lupa nomor berapa. Tapi jadi Jalan Panaragan Kidul Baru nomor berapa saya lupa ya. Itu lupa. Sampai bapak saya saking takutnya saya ngapal, saya lagi tidur dibangunin. Alamat kamu di mana?
Itu. Makanya sampai sekarang saya tahu Jalan Kidul Baru. Ya itulah. Itu zaman dulu belum ada handphone, Untungnya belum. selamat ya akhirnya sampai rumah. Tenggatlah itu. Pasti sebagai seorang ibu bisa memahami ya. Anaknya hilang. Ngomong-ngomong kan ada kakak-kakak di SMP, SMA, itu nggak kepikiran nyari kakak gitu nggak dulu? Enggak ya? Karena udah terpisah. Karena beda kan SMP jam-jam jamnya beda. keluarnya juga iya, kan. iya. Jadi Iya. mereka pulangnya, Udah nah pulang itulah kebiasaan belakangan apa duluan. sendiri, yang SMP sendiri gitu. Jadi nggak ada istilahnya pooling, yuk nanti kamu pulang sama kakak, itu nggak ada zaman dulu. Itu Ya. sekitar tahun berapa ya? Itu berarti 70. Tahun 77 kejadiannya, saya masih ingat 77. Kita belum pindah ke rumah kita waktu Iya, itu. betul. Jadi iya benar 77 tekad dengan tentunya saya bawa kamus, jadi rumah house rumah Cuman kalau tapi kan sebetulnya kita kebantu karena bisa bahasa Inggris kan. Jadi kan iya. juga banyak yang bantu kita ya bahasa Inggrisnya gitulah. di SD enggak Di tuh? SD enggak, SMP. SD enggak SMP ada udah mulai belajar Udah, bahasa Inggris. kan. Zaman dulu kan kalau nggak salah pelajaran bahasa Inggris memang baru SMP ya mulainya. Iya, pasang Maksudnya ya. beda dengan anak-anak sekarang kan dari SD betul. sudah mulai. Iya. Betul ya. Jadi itu Ya, bantu. Ya zaman itu memang waktu itu di Belanda mereka percaya bahwa kalau anak mau belajar bahasa dengan baik itu hanya bisa satu bahasa. Jadi bilingual itu bukan menjadi kebiasaan zaman itu. Oh. Dan itu alasannya kenapa kami di Belanda cuman bisa bahasa Belanda, karena guru-gurunya di sekolah menganjurkan mama papa untuk Bahasa Belanda. satu bahasa aja supaya anak-anaknya bahasanya yang baik dan benar di Belandanya. Gitu. Tapi lahir di Indonesia kan? Iya, Sebetulnya. Waktu Semuanya di sebelum ke Indonesia. Belanda masih bahasa Indonesia di rumah atau Dia kan pindah 1,5 tahun. Jadi belum bisa first- ngomong waktu itu. First Bisa language-nya ngomong, saya Belanda. juga belum Bener-bener sekolah. Bahasa ibunya ya bahasa Belanda ya. Iya. Makanya aksennya sampai sekarang nggak hilang. Padahal pinginnya hilang tapi nggak hilang-hilang. Tapi ya syukur lah ya bisa akhirnya bisa mengikuti terus sampai SMA sampai kuliah. Oh ya kuliah di mana kalau Kak Heni? Kalau saya di Fakultas Hukum di UI juga. Oh di UI. Kalau Pam? Fakultas Psikologi UI. Nah, selama bersekolah di RP itu yang kalian rasa tuh dukungan dari sekolah apa ya? Untuk apa? Ya dari yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Apakah dari sekolah memang sempat ngasih guru les atau ya atau gimana gitu? Mungkin bisa cerita-cerita. Waktu saya masuk kan SMP ya, Ya. itu ada guru yang bisa bantu saya kan guru bahasa Inggris. Oh. Jadi I dulu see. ada Pak Sam ya, Iya, kalau nggak bahasa salah. Inggris. Jadi dia yang hari pertama dia nganter-nganter, terus nanti kalau gitu habis ya. berapa pelajaran nanti dia datang bagaimana gitu ya. Oh. Jadi ya memang Ya. kita sih udah pasti beda ya dari selalu dicari, tapi ya itu pakai bahasa Inggris aja. Cuman karena kita memang mandiri sih ya, kita dari dulu, Nggak jadi ya terlalu maksudnya nggak mikirin yang terlalu. gituan ya. Cuman ya itulah aja kita guru-guru yang lain juga mereka kalau kita misalnya nanya gitu bisa gitu mau mereka jelaskan gitu lebih Selalu menjelaskan. helpful ya. Iya helpful. Kalau ada kata yang kita nggak paham ya kita tanya aja ini maksudnya apa, manfaat apa begitu waktu itu. Apa itu manfaat ya? Ya dijelaskan. Di SMP gitu. kalau di SD gimana Pam? Di SD kalau nggak salah hari pertama itu kepala sekolah yang ngantar saya, karena Bu Herlina ya, Bu Herlin ya, Bu Herlin. Karena Bu Herlin bisa bahasa Belanda, satu-satunya yang bisa bahasa Belanda Bu Herlin. Jadi dia ya mendampingi, lebih tepatnya sih cuma mengantar ke kelas, memperkenalkan aja seperti itu. Dan kapan aja saya bisa mampir ke tempatnya dia. Jadi kalau mau nanya ya gitu kalau mau bisa nanya. ya? Jadi ada berapa kali saya main ke kantornya gitu untuk nanya-nanya. Tapi selain itu kami kalau saya ikut les PMP sama les PSPB.
Orang di Kalau mana-mana. matematika kayaknya nggak perlu les ya, matematika Iya, mungkin kan sama ya. matematika Iya, sama itu di sini. sama. Tapi ya jadi ya PMP itu kan satu konsep yang baru at the Iya, time ya. pastilah. Jadi kenapa? Masih inget nggak PMP itu apa? Eh, pelajaran betul. Pendidikan, Pendidikan. Pancasila, moral, Pancasila. Iya, ada Pancasila. Itu terlalu deh. Saya ditembak sih sama kamu, jadi saya nggak lupa. Biasanya bisa kok. Kalau bahasa Sunda gimana? Kan di RP kan SD, SMP kan kita dapat pelajaran bahasa Sunda. Trauma. Pingsan nggak kalian? Itu. Ya, begitulah. Kita duduk di situ dan Hanya mendengarkan guru ngomong bahasa Sunda. Kita kan seperti dispensasi lah ya, Ya, jadi dapat- kita nggak ikut ujiannya. Bukan seperti kita dapat Hmm. dispensasi dari Tapi ya harus NMK. duduk di dalam kelas dan ditanya-tanya dan kita cuman Senyum manis. gitu. Dan ketawa semua. Nanti dibilang, "Cet." Nah, itu salah satu bentuk Ya, bully begitu. yang terjadi. Sama SD, SMP sama. Betul. Untungnya SMA udah nggak ada lagi ya bahasa Sunda. Untung. Lega. Bahasa yang sudah sekarang. Enggak. Sama sekali. enggak. Sama sekali. Apalagi Enggak. nggak tinggal di Bogor lagi ya sekarang. Iya, jadi Iya. memang nggak kepake. Nggak sih. kepake juga. Ya, Kuliah juga nggak bahasa. di Bogor kan, bukan Iya, di Jawa iya. Barat gitu kan. Iya. Mm-mm. Jadi Sementara kita kuliah di Jakarta kan dibilang anak daerah. Nah, Bogor. padahal nggak bisa Padahal bahasa nggak bisa daerah. sana. Iya sih. Iya kan? Ya ngerti-ngerti sih ya. Kalau teman-teman Iya. ngobrol ngerti. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Betul, bisa lah. nangkep Tapi ya. kalau disuruh ngomong, ya mungkin dari dulu udah blocking kali ya. Soalnya benar-benar guru menanti kita untuk berbicara. Kita Iya. kadang-kadang dengan sengaja suruh baca. Tapi ya responnya ya kebayang lah. Kita baca kan pasti lucu banget ya. Iyalah bahasa Sunda. Baca bahasa Indonesia aja Bahasa dulu Indonesia juga aja udah bisa dibilang lecotan. lucu kan lucu. dulu. Ya gitulah. Mungkin trauma aja kali ya. Tapi sudahlah kan sekarang udah lewat sudah semua ya. ya. Ada. Untung anaknya kuat. Tapi supportnya dalam arti seperti Iya, itu. betul. Secara formal kita ikut les, Iya. secara sosial teman-teman juga sangat Semua mendukung ya. Dan namanya juga anak-anak di mana-mana yang mudah sekali menyesuaikan diri. Nggak perlu bahasa untuk bermain sebenarnya. Betul sih, saya juga pernah ngalamin seperti itu. Sama kan? Iya. Bagian senyum aja ya. Iya. Oke deh, kita lanjut cerita-cerita mungkin tentang waktu kuliah. Barangkali kan Pamela di psikologi ya, Mm-mm. UI, Iya. psikolog. Nah, nanya-nanya nih, kita kan sekarang kalau angkatan kita nih kan usia pensiun ya. Mm-mm. Kira-kira Setelah saya pensiun. sih udah pensiun. Ada peralihan lah dari Betul. Nah, kalau Kerja dari ke segi pensiun. psikologi itu gimana? Kalau SMA, bukan SMA, Sekolah Regina Pacis itu kan sudah mau 75 tahun nih, banyak sekali angkatannya dari Wow. angkatan 50-an sampai angkatan 2000-an nih. Mungkin bisa cerita sedikit kalau dari sisi psikologi apa ya lebih membahas bagian apanya nih Van? bagian ya karakter angkatan, tiap-tiap angkatan, kelompok angkatan ya. Iya, Tiap kelompok karakter angkatan. ya. Iya, kan sering kali Gimana? kalau kita ikut kegiatan-kegiatan kan sekarang lagi banyak ya, yang kemarin apa tuh JBJB. JBJB ya, Jalan bareng, jajan bareng, jalan bareng, jajan, joget bareng. pokoknya kalau nggak jajan, joget bareng gitu ya. Kan kelihatan ya ada angkatan-angkatannya dan mungkin ada yang bertanya, kok yang banyak angkatan ini, yang ini kok sedikit, mungkin seperti itu kali Iya, ya. Kayak contohnya kan kita angkatan 85 yang paling seru, Paling heboh kayaknya yang paling heboh. Terus apa kok rahasianya? Enggak sih sebenarnya. Nggak ada rahasia Tapi ya? nggak ada rahasianya, kompak aja. Tapi memang karena komunitas Regina Pacis itu begitu besar, kan luas sekali ya, Iya. mulai dari angkatan tahun berapa, 50-an 50 sampai yang sampai sekarang baru 2000-an. lulus aja udah 2023 dan seterusnya ya. Jadi memang kesamaannya baru sebatas interest kesamaannya baru sebatas lulus dari sekolah yang sama gitu ya, alumni dalam hal ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahap perkembangan ya,
wajar sekali kalau yang bulknya yang banyak itu adalah yang angkatan kita ini ke belakang, maksudnya dari yang semakin tua gitu. Kenapa? Karena di usia ini itu kan tahap di mana itu namanya sudah masuk pra pensiun Ada yang atau udah pensiun pra juga. lansia, ya, orang nggak seneng ya disebut lansia. Itu Padahal tentunya biasa aja. yang penting young at heart ya. betul Itu banget. cuma label. What is a label gitu kan namanya? What is age? Tuh, setuju. Karena kita seumuran. Sip. Sangat Kejauhan. muda. 28. Kita masih 28 ya, salah ya. Itu namanya denial kalau di psikologi. Tidak menerima kenyataan. Tapi kalau dari sisi tahap perkembangan aja itu sangat masuk akal. Misalnya teman-teman yang baru lulus atau adik-adik yang baru lulus lulus SMA, Mungkin tentunya masih kuliah ya. kuliah, fokusnya mereka adalah kuliah, menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Tentunya nggak punya waktu ya, sekali-sekali ketemu tapi mereka udah fokusnya lain. Habis itu setelah kuliah masuk ke tahap perkembangan, mulai masuk kerja atau dewasa ya, dalam hal ini Ya, kerja, dewasa muda ya. ya menikah, punya anak, dan itu membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar lagi, sehingga untuk ngumpul-ngumpul oke, sekali-sekali boleh, tapi nggak bisa yang Jangan teratur, keseringan ya. nggak keseringan. Bukan kebutuhan. Betul, dan kebutuhannya itu bukan sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali, mungkin buat mereka setahun sekali aja udah cukup gitu ya, karena kalau nggak bosan kali ketemu terus, mereka udah create atau punya lingkungan yang baru gitu. Nah, masuklah mereka yang udah dewasa atau dalam Yang hal lebih ini mapan mungkin lebih ya. mapan, misalnya dari sisi karirnya sudah berhasil, dari sisi financial sudah lebih baik, mungkin udah punya kemampuan untuk travel dan seterusnya, sehingga ya interestnya masih lebih luas lagi gitu ya. Jadi untuk berkumpul itu hanya salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan gitu. Nah, masuklah kita ya, kan kalau dipikir-pikir ya kita kan mulai reunian ini kan juga baru belakangan kan. Iya, sejak Nah, memang itu kita udah kegiatan rutinnya udah mulai berkurang, betul. pasti nyari kegiatan yang hura-hura ya. Ya, paling enggak kayaknya yang zamannya gimana, kamu kan ngurusin anak dulu Iya, sampai tidak ada dewasa. waktu, iya, baru kemudian deh dan itu juga membantu ya, ini ya, apa namanya, teknologi ya. Oh Iya iya, kan, udah sekarang zaman-zaman udah lebih grup, gampang. bikin grup-grup, nah baru kita bisa bikin acara-acara gitu. Betul, Yang jelas betul. kalau zaman now ini sangat terbantu ya dengan Oh iya, teknologi Dengan sosmed, sosmed betul. segala macam. kan baru belakangan kan kita mulai kontak, oh di sini di Iya. Facebook. Awalnya saya ingat Facebook, habis itu WhatsApp, terus sekarang Instagram gitu. Jadi sangat mudah untuk koneksi ya Iya, sama dan teman-teman yang ya. istilahnya sudah lama nggak keep in touch bisa ketemu lagi gitu ya di Betul, Facebook. jadi itu membuatnya jadi menarik. Nah, dan sekarang dengan kelompok usia yang makin lama makin sedikit kegiatannya, mungkin sekarang yang berikutnya udah lewat pensiunnya, mungkin sekarang anaknya mulai menikah atau bahkan udah mulai momong cucu. Nah, itu MC Jadi seperti MC itu. momong cucu. Nah, seperti itu kan, itu udah, kalau kita lihat peranan kita kan berubah terus dari muda sampai umur, sehingga respon terhadap reuni ya mungkin agak berbeda gitu. Wow. Nah, ini ada contoh merchandise ini. Oh, bagus. Kalau mau beli bisa di Tokopedia ada, nanti linknya dikasih deh. Oke, kalau gitu rasanya untuk hari ini sudah cukup panjang ya kita cerita-cerita. Terima kasih banyak atas kedatangannya Kak Heni, Pamela. Pastinya kita bakal undang lagi tamu-tamu yang lain dari yang pastinya alumni Regina Pacis Bogor. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu acara Karcis kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.